Banku nitip status. Halo, saya ingin menukarkan koin Feng Yun. Jumlahnya cukup besar. Satu koin Feng Yun bernilai 100.000 yuan. Dan kamu menyebut itu jumlah yang besar. 3 juta tidak dianggap jumlah besar. 3 juta. Tolong pergi dan bedakan dulu perbedaan antara koin Feng Yun dan mata uang game. Bagaimana kau tahu aku tidak memilikinya? Kamu membuang-buang waktuku. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 3 juta. Sebanyak ini. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya harus pergi berkonsultasi dengan manajer bank kami. Chen Xiaobao. Kenapa tidak menaruh bata dengan benar, malahan kabur ke tempat bangsawan Bank United States? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Nona Shou, yang kutolak 2 hari lalu untuk menjadi pengurus. Tang Xian Yipin. Bagaimana, apa kau ketagihan ditolak? Aku benci kamu pembohong. Tang Xian Yipin sama sekali tidak dibeli olehmu. Di akta properti, nama Xiao Shuye tertulis di sana. Satpam, usir pembohong ini dari sini. Aku memberitahumu, Su Meishu. Aku datang ke sini untuk menarik uang. Kenapa itu mengganggumu? Apa statusmu? Dan kamu masuk ke bank bangsawan. Apa kamu pantas berdiri di sampingku? Yang berarti, selama aku punya uang, aku bisa mengusirmu. Apakah semua orang ingin mendengar apa yang dia katakan? Pemindah batu bata berpenghasilan 2.000 yuan sebulan. Benar-benar mengklaim lebih kaya dariku. Lihat baik-baik. Ini adalah kartu emas bintang 3 Bank United States. Hanya ada 100 kartu ini di seluruh kota. Mengusirku. Apa kamu pantas berhenti membuang kata-kata untuknya? Singkirkan dia dari sini. Tuan, silakan pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Hentikan. Direktur Liu, kenapa Anda datang sendiri? Kau sombong. Beraninya kau Liu Fan, Direktur Banku nitip status. berbicara kasar kepada penyimpan triliunan dolar. Penyimpan triliunan dolar. Apa Anda bilang dia, deposit Tuan Chen di bank kami, melebihi jumlah total semua akun utama yang tersisa lainnya? Tidak, Direktur Liu. Jangan biarkan dia menipu Anda. Dia hanyalah orang miskin. Aku adalah VIP sejati Bank United States Anda. Status kartu emasmu kini telah dicabut. Dengan ini saya mengumumkan bahwa semua cabang Bank United States di seluruh dunia tidak akan lagi memberimu layanan apapun. Su Meishu, aku sekarang bisa mengusirmu. Chen Xiaobao, kamu seorang pembohong. Aku harus mencari inspektur untuk mengungkapmu. Keamanan, usir dia. Pergi. Pergi. Tuan Chen, 3 juta koin Feng Yun yang Anda miliki memang sah. Namun bank kami tidak dapat membantu Anda mengubahnya menjadi uang tunai. Kenapa tidak? Banku nitip statusmu. Bukankah itu bank terbesar di negara ini? Ya, benar sekali. Karena jumlah yang Anda minta kali ini benar-benar terlalu besar. Saya khawatir bahwa menarik jumlah ini dari sistem mungkin saja menyebabkan ketidakstabilan di seluruh perekonomian. Ya Tuhan. Itu cukup sombong. Anda bisa percaya menyerahkan uang itu kepada kami. Kami akan menyetorkan bunga Anda setiap hari ke rekening pribadi Anda. Mengenai pokoknya, Anda bisa mentransfernya sesuai dengan proporsi jumlahnya. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Baiklah, saya akan mengantar Anda keluar. Silakan. Hati-hati, saya tidak menyangka dewa investasi seperti Anda akan tinggal di tempat terpencil seperti ini. Aku terbiasa tinggal di sini, dan ini cukup menyenangkan. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Sungguh orang hebat tidak memamerkan kemampuannya. Cantik. Dan kecantikan kelas 3S. Di mana aku harus menemukan yang seperti itu? Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau selesai siaran begitu cepat hari ini? Hari ini adalah kompetisi Gio. Semua orang pergi menonton wanita cantik memotong batu. Siapa yang akan datang menemuiku? Berhenti bicara omong kosong. Tidak ada kecantikan yang secantik kekasihku. Lihat. Kang Rusu. Ya Tuhan. 3S. Hadirin sekalian, kami saat ini berada di lokasi kompetisi Giok tahun ini. Kemudian saya
Taipan Giok termuda di industri giok, Direktur Wu San-gui. Urusan gue Direktur Wu. Tuan Wu, bolehkah saya menanyakan pendapat Anda tentang kompetisi giok tahun ini? Hari ini grup Wu kami hanya memiliki satu tujuan berada di sini, untuk memenangkan kejuaraan dan mengakuisisi keluarga Fang menjadi pemimpin sejati industri perhiasan kerajaan naga. Aku meragukannya. Han Ruozui di peringkat teratas kerajaan naga. Untuk kompetisi ini, keluarga Fangku telah mengundang 3 ahli penilai. Li Xiao yang Raja Batu dari Jingbei, Liu Dong Raja Batu dari Fengchen, Chu Ji Raja Batu dari Kyoto. Ya Tuhan, mereka semua adalah 3 Grandmaster tingkat harta karun nasional. Tuan Muda Wu, Apa? Ketiga master itu benar-benar membelot. Kapan ini terjadi? Nona Sulung Fang. Dengan segala hormat, keluarga Fang sudah melewati masa jayanya. Keluarga Wu adalah masa depan. Nona Sulung Fang, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan. Anda bahkan tidak punya penilai. Bagaimana kamu bisa menang? Siapa bilang kita tidak punya? Xiao Bao, Kau mengenalku. Sejarah telah berubah lagi. Pengemis bau sepertimu memukul Tuan Muda Wu. Bahkan nyawa seluruh keluargamu tidak bisa mengganti ini. Sekarang ingat, Aku bilang ada apa denganmu? Berdiri diam. Apa kau kura-kura? Aku adalah yang baru diangkat keluarga Fang, kepala penilai batu. Chen Xiaobao. apakah keluarga Fangmu sudah gila? Mencari orang bodoh seperti itu untuk menjadi kepala penilai batu. Fang Ruozui, aku akan memberimu kesempatan. Layani aku dengan baik malam ini. Aku janji, tidak akan menghancurkan total keluarga Fangmu. ayo pergi. Istri keduaku memang cantik, tapi temperamennya terlalu dingin. Tidak bisa diterima. Harus biarkan Sui menegur dengan benar. Yang ini dia. Sekarang memotong batu yang dipilih oleh Wu Group. Menghasilkan sesuatu, benih emas Sutra S, bernilai 1 miliar. Wu Group, sungguh layak menjadi Master Giok generasi baru. Selamat. The film was translated Selanjutnya kami and undang Fang Group pilih narrated batu. by M Media. Aku akan melakukannya. Yang ini. Batu kosong, batu kosong. Ternyata benar-benar batu kosong. Pilihan pertama Fang Group. Ternyata adalah batu kosong. Babak pertama kompetisi telah berakhir. Grup Wu bernilai 1 miliar. Grup Fang bernilai 0 yuan. Nona tertua Fang, kamu benar-benar memotong batu kosong. Nona tertua Fang, dengan merusak reputasi keluarga Fangmu seperti ini. Akankah mendiang ayahmu merangkak keluar dari tutup peti matinya karena marah? Wu San-gui, kau hanya beruntung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir ini hanya keberuntungan? Sejujurnya, batu-batu ini semuanya berasal dari tambang keluarga Wu kami. Seperti apa isinya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu sendiri? Ruozui, jangan khawatir. Sampai saat terakhir kompetisi, kita tidak akan tahu siapa yang akan menang. Serahkan sisanya padaku. Kompetisi giok putaran kedua pemilihan batu bersama. Silakan sambut perwakilan dari kedua belah pihak. Master Fu, benda ini bagus. Kau anak liar. Pergi lihat batu-batumu sendiri. Jangan ganggu aku.
The film was Master Fu, tolong, translated jangan and marah. narrated by M. Kau sudah Media. menjadi idolaku sejak kecil. Aku adalah idolamu. Semua orang mengatakan itu. Li Xiao yang adalah penilai batu nomor 1 di kerajaan naga kita. Saya tidak setuju. Apa kehebatannya? Anda adalah puncak sejati dunia penaksiran batu kami. Kemampuan apa yang dimiliki Li Xiaoyang? Bukankah dia hanya mengambil beberapa batu? Tidak seperti Anda. Anda memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Para orang awam itu tidak tahu apa-apa dalam hal penilaian batu. Jika orang tua ini berada di peringkat kedua, tidak ada yang berani berada di peringkat pertama. Tepat sekali. Deteksi berhasil. Host memperoleh kemampuan penilaian batu tingkat atas. Apa yang kamu tertawakan? Saya bilang Pak Tua, Anda sudah satu kaki di kuburan. Namun Anda masih bisa menyombongkan diri begitu banyak. Kamu ingin aku? Saya tidak akan membuang kata-kata dengan Anda. Yang ini. Batu mentah nomor 52. Batu mentah nomor 52. Kulit berminyaknya sangat buruk. Tidak ada kualitas kulit yang patut dibicarakan. Hanya orang bodoh yang secara khusus akan memilih batu ini. Siapa sebenarnya yang bodoh? Kita akan tahu setelah batunya dipotong. Teruslah keras kepala kalau begitu. Tuan Muda Wu, tidak perlu marah. Aku jamin dengan reputasiku, batu mentah nomor 52 ini tidak akan menghasilkan apapun yang bagus. Bagaimana jika saya memotong sesuatu darinya? Jika kamu menang, keluarga Wu kami akan segera mengakui kekalahan. Tapi jika aku menang, kamu akan mengambil batumu, melompat ke sungai naga, dan menenggelamkan dirimu. Baiklah. Itu kesepakatan. Pembawa acara. Potong batunya. Xiao Bao. Ini 10 juta. Ambil uang ini dan cepat tinggalkan kerajaan naga. Keluarga Wu bukanlah seseorang yang mampu kau provokasi. Rusui, jangan khawatir. Mereka tidak akan menang. Simpanlah dengan aman. Jangan khawatir. Wu perhiasan telah memotong satu bongkahan Jie Chundai Tai itu bernilai 4 miliar. Jie Chundai Tai. Ini adalah material tingkat tinggi kedua setelah tip kaca. Keluarga Fang sudah tamat. Selanjutnya potong batu mentah nomor 52. Menghasilkan material TPS tinggi hijau penuh, sepotong gial. Meskipun ini juga tip es tinggi, warnanya hanya hijau murni. Harga pasar seharusnya hanya sekitar 2 miliar. Dua poton yang dipotong oleh Wu Family bersama-sama sudah bernilai 5 miliar. Fang Ruozhu, sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu siap mengakui kekalahan secara langsung atau datang ke kamarku malam ini untuk berkunjung? Saya katakan Wu Sangui. Anda setidaknya seorang direktur. Bagaimana pengendalian diri Anda bisa begitu buruk? Masalahnya belum selesai. Pembawa acara. Lanjutkan memotong batu itu. Beri potongan lagi. The film was Lanjutkan. translated and Potong batunya. narrated by Permisi M. Tuan. Media. Saya tidak mengerti maksud Anda. Apakah yang saya katakan belum cukup jelas? Berdasarkan potongan yang sudah ada, buat potongan horizontal lagi. Apakah dia gila? Memotong material tingkat tinggi itu menjadi 2 lagi. 2 miliar langsung kehilangan setengah nilainya. Apakah dia mengerti batu sama sekali? Aku setuju untuk memotongnya lagi. Lanjutkan. Potong itu untuk mereka. Beri mereka potongan lagi. Ini adalah. Ini tidak mungkin. Bagaimana ada potongan lain di dalam giok? Ini adalah Muna. Ternyata itu Muna. Muna benar-benar terpotong keluar. Laut dan langit dalam satu warna. Serpihan salju yang tersebar. Pintu keluar kekacauan. Muna Supreme. Batu kasar nomor 52. Muna Supreme berhasil dipotong. Xiao Bao. Ini Muna. Semuanya, Ji Yunteng orang terkaya di Kerajaan Naga telah menyatakan tawaran 100 miliar untuk membeli potongan ini dari Muna Supreme. 100 miliar. Saya rasa, bahkan jika keluarga Wu memotong 100 batu lagi, mereka tetap tidak akan bisa menyusul keluarga Fang. Ini adalah pembalikan nasib yang sesungguhnya. Keluarga Feng luar biasa. Kau bocah. Bagaimana kau bisa berhasil memotong Muna Supreme? Mengapa saya tidak bisa memotong Muna Supreme? Karena saya adalah penaksir batu nomor 1 di Kerajaan Naga, Chen Xiaobao.
Kalian semua tunggu saja aku. Xiao Bao, aku benar-benar berterima kasih padamu hari ini. Apakah kau ada waktu malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam. Ya. Halo. Xiao Bao. Sudah berakhir. Seseorang menyebarkan berita palsu, mengatakan bahwa aku adalah simpanan. Apa? Itu terjadi. Tunggu saya di rumah. Ada apa? Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya yang traktir. Baiklah, lain kali. Pasti lain kali. Aku ada salah satu dari 5 wanita teratas di peringkat Dewi Kerajaan Naga. Dia benar-benar menolak undanganku. Lu Yong Hao, pemimpin redaksi Ruang Berita. Berita palsu tentang istri saya. Siapa yang menulisnya? Maju sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa pemimpin redaksi Anda? Itu pasti aku. Itu Anda ya. Hapus artikel berita ini segera. Dan kemudian minta maaf. Kau pikir aku akan menghapusnya hanya karena kau memintanya? Siapa kau? Dan kau ingin aku meminta maaf? Memutarbalikkan fakta. Sengaja mengarang rumor dan menimbulkan masalah. Beginikah cara Anda membuat berita? Aku menulis apapun yang ingin kutulis. Kau pikir kau bisa mengendalikan itu? Pergi sana dan dinginkan kepalamu. Biar ku beritahu sesuatu padamu. Aku punya sesuatu yang bahkan lebih eksplosif di sini. Xiao Shui berkencan dengan pria kaya. Berkunjung larut malam, Xiao Shui akan menikahi pria kaya. Melawan istri sang, Xiao Shui menderita pukulan brutal. Perbuatan jahat mendapat balasan jahat. Dasar bajingan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu mencari mati? Bos, itu dia. Panggil keamanan untuk membawanya pergi. Xianing, Direktur Ruang Berita. Bukankah ini yang disebutkan kakak Hongxiang? Si penjilat. Apa? Mencoba menjadi pahlawan. Lihat dirimu sendiri dulu. Jadi Huang Hongxiang berada di balik ini. Hapus artikel berita ini. Aku sangat takut. Semuanya dengarkan. Tulis tentang Xiao Shui sampai dia benar-benar hancur. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut saya akan membongkar agensi surat kabar Anda? Takut. Xie Cheng, Direktur Ruang Berita, adalah sepupuku. Tanyakan saja seluruh industri berita. The film Siapa was yang berani translated menyinggungku? and Sangat menjengkelkan. narrated by Saya lihat ada Media. seseorang yang mendukung Anda. Saya harus mencari cara untuk membuatnya menyombongkan diri. Direktur Xia adalah sepupu Anda. Kalau begitu di industri berita, bukankah itu berarti Anda memiliki kekuatan absolut? Apakah kamu takut sekarang? Terlambat. Saya juga dengar bahwa Direktur Xia adalah saudara angkat dari Dewa Perang Pojun. Mungkinkah Anda? Tepat sekali. Dewa Perang Pojun adalah kakak kandungku sendiri. Host telah memperoleh hubungan kerabat. Dewa Perang Pojun. Baiklah, saya selesai bermain-main dengan Anda. Anda punya waktu 3 menit. Hapus artikel berita ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Apa? Masih mencoba bertingkah seperti orang besar. 3 menit. Setelah 3 menit, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Sepertinya Anda tidak berniat menghapusnya. Dewa Perang Pojun. Halo. Kakak. Saya sedang diintimidasi. Bisakah Anda datang? Mereka yang menyakiti saudaraku akan dihukum tanpa peduli jarak. Kirimkan lokasimu padaku. Kamu duduk di Black Hawk. Aku akan sampai di sana dalam 30 detik. Dia bilang jet tempur Black Hawk. Kakakmu tidak mungkin. Dari institusi mental. Yang kaburkan. Apakah dia sakit jiwa? Apa kau tahu apa itu jet tempur Black Hawk? Itu adalah kendaraan eksklusif milik Pojun. Pojun, Dewa Perang Kerajaan Naga. Dewa Perang Pojun, mengapa Anda datang? Tuan Dewa Perang, mengapa Anda memukul saya? Memukulmu. Aku adalah orang gila yang kau bicarakan. Anda adalah saudaranya. Anda pasti salah orang. Dia hanyalah anak laki-laki miskin yang tinggal di gedung apartemen bobrok. Kau mencari mati. Aku Dewa Perang Pojun. Mungkin saja salah mengenai saudaraku sendiri. Beritahu dia. Siapa aku bagimu? Apakah itu perlu dikatakan? Anda adalah kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya sendiri. Hapus. Hapus semuanya segera. Cepat. Karena semua berita palsu telah dihapus.
Aku harus segera kembali ke perbatasan sekarang. Mengapa terburu-buru? Datanglah makan di rumah saya sebelum Anda pergi. Situasi perang sangat kritis. Kita akan bertemu lagi lain kali. Baiklah. Istri. Hari ini. Apakah kamu merindukanku? Biarkan saya memberimu ciuman. Menjauh dariku. Ada apa dengan gadis ini sekarang? Istri, ada apa? Surat penunjukan. Menerobos masuk ke sarang naga. Pahlawan menyelamatkan sang jelita. Chen Xiaobao. Kau tidak mencoba memenangkan hati sang jelita kan? Gawat. Kecemburuannya sudah berkobar. Sepertinya harus pakai jurus pamungkas sekarang. Ada apa? Itu bau kecemburuan yang kuat. Istri, mengapa kamu tidak pergi mandi? Hentikan. Biarkan saya menciummu. Berhenti di situ. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Bapak Satpam, Direktur Fang meminta saya datang ke sini. Direktur Fang, kenapa kau tidak pergi kencing? Dan lihat baik-baik dirimu sendiri. Enya, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu berdebat denganmu di sini. Saya bilang Anda, mengapa Anda bersikap sangat tidak masuk akal? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bersiap menyambut wakil direktur yang baru diangkat? Kenapa kamu menghalangi pintu di sini? Chen Xiaobao, apa yang kamu lakukan di sini? Direktur Zhu, The film was dia mengaku diundang oleh Nona translated tertua and Fang. narrated by Nona M. sulung Fang. Media. Apakah kamu bodoh? Orang ini jelas di sini untuk melecehkan Nona Sulung Fang. Nona Sulung Fang sedang berusaha menghindarinya. Cepat usir dia keluar. Zhu Xiuan, Anda cukup sombong di sini. Apakah Anda mendapatkan posisi pejabat tinggi? Direktur Zhu adalah direktur SDM kelompok kami. Itu benar, tapi sayangnya, posisi saya lebih tinggi dari Anda. Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Lihat sendiri. Surat penunjukan. Jika surat penunjukanmu ini asli, aku akan menelannya di tempat ini juga. Zhu Xiuan. Beraninya kau? Direktur Fan, kenapa Anda ada di sini? Zhu Xiuan sebagai Direktur Departemen SDM Group. Berani tidak menghormati Wakil Direktur Group. Kau dipecat. Direktur Fang, apa Anda salah? Aku kenal orang ini. Dia hanyalah mantan narapidana. Tuan Chen adalah tamu terhormat yang kuundang secara pribadi. Kau benar-benar idiot buta? Bawa dia keluar sini. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya. Direktur Fang, tolong ampuni aku. Xiaobao, tolong ampuni aku. Demi masa lalu kita sebagai teman sekelas, ampuni aku. Bukankah seseorang baru saja mengatakan mereka akan menelan surat penunjukan saya? Ya, aku akan memakannya. Rasanya sangat enak. Aku masih punya urusan harus diselesaikan sekarang. Kenapa kau tidak pergi duluan ke kantorku dan menungguku? Ruozui, sungguh pamanmu tidak memaksamu. Panglang, hai pemegang saham terbesar kedua grup Fang. Sekarang aliansi komersial keluarga Wu sudah mendorong keluarga Fang kita ke jalan buntu. Hanya jika kau menikahi Tuan Muda Wu, keluarga Fang kita bisa menemukan jalan keluar. Benar, cepatlah dan nikahi dia. Ruozu, dengarkan saja nasihat pamanmu. Bisnis perhiasan terlalu kerut, terlalu dalam. Kau tidak akan bisa mengendalikannya. Nikahi saja dia. Berhenti bicara, aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Kalau begitu mohon Direktur Fang, tangani masalah kami para pemegang saham yang menarik saham kami hari ini. Apa yang terjadi pada keluarga Fang adalah urusan mereka. Kami harus menerima setiap sen dari investasi kami. Kalian ingin menarik saham kalian. Baik, tapi kalian semua tahu kondisi grup saat ini. Kalian semua tahu. Beri aku beberapa hari lagi. Beberapa hari. Fang Ruozil, jika buka, karena pesan terakhir ayahmu. Kami para pemegang saham sudah lama menarik modal kami. Beberapa hari lagi. Tarik investasi itu. Kami harus menerima uangnya hari ini. Xiaobao,
Aku akan menanggung berapapun jumlah yang dibutuhkan. Xiao Bao, bukankah sudah kukatakan padamu untuk menungguku di kantor? Kenapa kau datang ke sini? Siapa pemuda ini? Dari mana dia berasal? Siapa saya tidak penting. Selama aku bisa membantumu itu sudah cukup. Xiao Bao, berhenti membuat masalah. Kau tidak bisa membantuku? Pergi, tunggu aku segera. Baiklah, kau bisa membantu kami. Kalau begitu, bantu tutupi defisit keuangan perusahaan kami. Bayar kembali 100 miliar itu. Baiklah, aku akan membayarnya. Halo Direktur Ban. Tidak peduli dimanapun kamu berada, segera transfer 100 miliar ke keluarga Fang. Dari mana datangnya orang gila ini? Keamanan usir dia dari sini. Direktur Feng, rekeningnya. Bagaimana dengan rekeningnya? Ada kelebihan 100 miliar. Apa 100 miliar? Benar-benar ada 100 miliar. Itu benar, kami memverifikasinya beberapa kali. Rekening itu memang memiliki kelebihan 100 miliar. Xiao Bao, dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Hanya sedikit uang saku. Bagaimana jelaskan ke Tuan Muda Wu sekarang? Aku belum selesai bicara. 100 miliar. Cukup menopang keluarga Fan lebih sebulan. Jika kau benar-benar punya kemampuan, kalau begitu pergilah ke Qinggan dan ambil kembali utang Messi milik keluarga Fang 700 miliar untuk kami. Benar, jika kau punya kemampuan pergilah ambil kembali. Jika kau bisa mengambil kembali 700 miliar, masalah penarikan modal kami tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Baik. Kalau mau ya mau saja. Xiao Bao, jangan setujui mereka. Sangat mustahil untuk mengambil kembali 700 miliar itu. Itu adalah Qinggang. Rusui, jangan khawatir. Ini hanya uang. Orang tua, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Direktur Fang, kau sungguh banyak akal dengan memanfaatkan Qinggan. Kau tidak hanya berurusan dengan pemuda ceroboh itu, tetapi juga menyebabkan keluarga Fang menyinggung Qinggang sepenuhnya. Langkahmu ini sungguh brilian. Ingat ini, ketika kau berada di dunia luar, kau mengandalkan otakmu, bukan pada bualan kosong. Setelah Tuan Muda Wu sepenuhnya mengakuisisi grup kita, posisi ketua akan jatuh kepadamu. Direktur Feng, kami menemukannya. Salah satu penyandang dana di balik Qinggang adalah keluarga Wu. Keluarga Wu, siapkan mobil, kita akan pergi ke keluarga Wu. Sama sekali tidak, Direktur Feng. Anda tidak boleh pergi. Wu Sangui dikenal karena licik dan curang. Jika Anda pergi, Anda akan berjalan langsung ke dalam perangkap. Tapi aku tidak bisa begitu saja membiarkan orang tak bersalah mati demi aku, kan? Siapkan mobilnya, ya. Kamu adalah ketua balai Qinggang. Geo Kishen. Kau duluan. Kau pikir kau siapa? Geo Kishen, ketua balai Qinggang. Kudengar kamu berutang 700 miliar kepada keluarga Fang dan belum membayarnya kembali. Benarkah itu? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau di sini untuk menagih utang. Kau punya nyali. Berani datang ke Qinggangku menuntut uang. Berhentilah membuang waktu dengan omong kosong. Maukah kamu membayar atau tidak? Tidak. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Apa kau tahu siapa kakak iparku? Shen Xiyu, pemimpin sekte Qinggang. Chen Qiyu, peringkat 3 teratas dalam daftar Dewi. Kecantikan kelas SSR. Ada apa takut? Terlambat. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Dan bawa Fang Ruozue itu terikat kepadaku. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kamu menghina keluarga Fang kami, kamu mencari mati. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Bayar uangnya. Siapa yang berani menyentuh Qixiangku? Siapa? Chen Qiyu, peringkat kedua Dewi Kerajaan Naga. Chen Qiyu. Biarkan dia pergi. Kakak ipar. Saudaramu ini berutang 700 miliar kepada keluarga Fang. Aku datang ke sini untuk menagih utang, tetapi dia menghinaku dengan segala macam cara. Apa yang aku lakukan tidak berlebihan. 700 miliar. Qixiang, sejak kapan kamu berutang pada keluarga Feng? Uang sebanyak itu? Kakak ipar. Dengarkan penjelasanku. Ini hanya pembukuan yang berantakan. Jelaskan dirimu dengan jelas. Ini hanya pembayaran akhir. Aku akan membayarnya nanti.
Ini bukan masalah besar. Apakah kamu akan membayarnya nanti? Atau apakah akunmu ini bahkan tidak memiliki 700 miliar ini? Aku menggunakan uang itu untuk membeli sejumlah barang. Sekarang barang-barang itu tertahan di bea cukai. Setelah barang-barang itu terjual, uangnya secara alami akan dilunasi. 700 miliar. Barang apa yang kamu beli? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kakak ipar. Hal-hal yang menghasilkan uang. Barang-barang. Jelaskan dengan jelas. Kakak ipar, kau bilang keuntungan lebih dari 10 kali lipat biaya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Aku. Qi Xiang. Kamu sangat mengecewakanku. Apakah kamu lupa bagaimana kakakmu benar-benar meninggal? Itu karena dia menyentuh barang itu. Kakak ipar. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang ayah sakit kritis di rumah sakit. Geng Qing tidak punya pemimpin. Kamu malah terlibat dalam bisnis gelap semacam ini. Apakah kamu pantas bagi mendiang kakakmu? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Nyah, Nona Chen, aku tidak berhak ikut campur dalam urusan keluargamu. Tapi aku ingin bertanya. 700 miliar dari keluarga Fang. Bagaimana kamu berencana membayarnya kembali? membayar dengan tubuh. Serius. Apa yang terjadi? SSS ini sangat mudah. Apa kamu pikir kamu bernilai 700 miliar? Bagaimana menurutmu? Aku pikir Kinggangmu sebenarnya bernilai harga itu. Apakah kamu mendengar berita bahwa ayahku sakit kritis dan berasumsi Gancing tidak punya siapa-siapa? Berpikir kami akan mudah dimanipulasi. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, aku bisa membantu mengobati patriark keluargamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang berpraktik kedokteran. Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi selama seseorang berani menyombongkan hal ini, aku bisa menyembuhkannya. Jangan khawatir tentang itu. The film was Aku punya formula rahasia. translated and Kamu harus narrated by mempertimbangkan. M-Media. Jika aku tidak punya keahlian, keluarga Fang tidak akan mengirimku untuk menantang sarang Qinggang. Lalu mengapa kamu membantu kami? Apakah kamu perlu aku menjelaskannya? Aku ingin seluruh Qinggang, termasuk kamu. Kamu yang terhormat, selamat datang. Hari ini, keluarga Fangku merayakan dua peristiwa menggembirakan. Pertama, ini adalah ulang tahun ke-80 Tuan Tua Fang. Kedua, keluarga Fangku dapat kembali pembayaran terakhir 700 miliar dari Qinggang. Sekarang kami memiliki dana yang melimpah, yang merupakan peluang besar untuk mencapai hal-hal besar. Luar biasa. Selamat, semoga Tuan Tua Fang punya keberuntungan tak terbatas, dan umur panjang yang sebanding dengan pegunungan selatan, umur panjang seperti Gunung Nanshan, dan kemakmuran. Perjamuan ulang tahun untuk Tuan Tua Fang ini, di manakah Nona Sang Ruozil? Aku dengar bahwa Demi mendapatkan kembali pembayaran akhir dari Qinggang. Dia pergi ke keluarga Wu untuk memohon pada Wu Sangui. Belum ada kabar sepanjang malam. Mungkinkah? Ya Tuhan. Berita yang sangat mengejutkan. Namun, keluarga Fang dan Wu merencanakan aliansi pernikahan. Bagi kedua anak muda ini, bersama adalah hal yang wajar. Bukankah rumor sebelumnya mengatakan bahwa Nona Fang Ruozu di acara judi batu memiliki hubungan dengan bocah itu? Apa yang kau pikirkan? Pemuda itu sangat miskin. Bahkan jika dia memiliki kemampuan menilai batu, bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian keluarga Fang? Itu benar. Seorang bocah biasa, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk memasuki lingkaran orang kaya, dia pasti akan berakhir babak belur dan memar. Fang Ruozil, sudah cukup buruk kau terlambat ke pesta ulang tahun kakekmu. Mengapa kau juga membawa orang rendahan ini bersama? Acara seperti perjamuan ulang tahun Tuan Tua Fang. Apakah ini tempat yang seharusnya dia datangi? Aku bilang orang tua, aku dapat kembali 700 miliar untuk keluarga Fangmu. Dan begini caramu bicara padaku. Kau bicara omong kosong. Kami memang menerima pembayaran akhir 700 miliar. Tapi apa hubungannya denganmu? Kau layak negosiasi dengan Qinggang. Tanpa ragu, Tuan Muda Wu Sangui dari keluarga Wu yang menjadi mediator memungkinkan keluarga Fang kita bangkit dari keterpurukan. Wu Sangui berhentilah membicarakannya. Saat ini dia seharusnya masih tergantung di menara derek. Sungguh pembicaraan yang sombong. Perjamuan ulang tahun tetua. Beraninya kau melontarkan omong kosong di sini. Penjaga, usir orang sombong ini. Segera. Kau, Hentikan. Fan Rojo ini pria yang kau pilih. Kau telah sangat menituakan paketmu. Kakek, 700 miliar milik keluarga Fang.
Memang yang mengambilnya. Kembali untuk kita sendirian Xiao Bao. Urusan Gui yang kau sebutkan. Dia tidak hanya tidak membantu kita menghubungi Qinggang. Dia malah membiusku. Berniat melakukan tindakan tidak senonoh. Xiao Bao lah yang menyelamatkanku. Kau tidak melakukan ini untuk melindungi anak ini. Dia menyerang kebohongan hanya untuk membodohi kakekkan. Aku... Benar sekali Fang Ruozhu. Sekarang adalah momen krusial bagi keluarga Fang kita untuk The bangkit. film was Bahkan jika translated Wusan Gui and itu narrated by menginginkan M Media. sesuatu darimu, mengapa kau tidak memberikannya saja padanya? Apakah kesucianmu lebih penting daripada kebangkitan keluarga Fang kita? Orang tua, apa kau bahkan mendengar apa yang kau katakan? Apakah itu kata-kata seorang manusia? Kakek. Paman tertua, aku Fang Ruosui. Ajukan satu pertanyaan ke kalian semua. Apakah aku hanya mesin untuk aliansi pernikahan komersial kalian? Tepat sekali. Pernikahanmu harus menciptakan manfaat terbesar bagi keluarga kita. Hak apa yang dia miliki untuk berdiri di sampingmu? Seluruh hidupmu, seorang naga di antara manusia, seharusnya menjadi milik seseorang seperti Wusan Gui. Fang Ruozhu, pergi minta maaf pada kakekmu sekarang. Patuhlah menikah ke keluarga Wu pada kesempatan ulang tahunnya yang ke-80. Apakah kau ingin membuat kakekmu marah? Keluargamu benar-benar menarik kembali kata-katamu dan membuang yang berguna. Aku akan segera mengambil kembali 700 miliar itu. Dengan uang ini, kau bisa memantapkan dirimu secara mandiri dan meraih kesuksesan besar dan mempermalukan anggota keluarga munafik ini secara parah. Apakah kau dengar apa yang dibicarakan bocah kecil ini yang sedang mengose? Buat Qinggang tarik kembali kata-kata. Kau pikir Qinggang tak punya reputasi dijaga? Dilihat dari nadanya, apakah dia pemimpin sekte Qinggang? Xiao Bao, aku tahu niatmu baik. Tapi tolong berhenti menyombongkan diri. Qinggang adalah organisasi besar berusia 1000 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa berulang kali mengizinkanmu untuk memerintah mereka? Halo Direktur Ban. Segera bekukan rekening keluarga Fang. Tolong bantu aku juga untuk memberitahu kakak Xiu. Sisa 600 miliar harus ditransfer ke rekening pribadi Fang Ruozhu. Chen Xiaobao, kau buat pertunjukan untukku di sini. Jika Qinggang benar-benar mendengarkanmu, aku akan membiarkanmu menjadi kepala keluarga Fang. Kau bahkan secara aktif mengirimiku uang. Tapi aku minta maaf, seluruh keluarga Fang. Yang kupedulikan hanyalah istriku Fang Ruozhu. Yang lainnya hanyalah sampah. Berbicara sembarangan, jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa keluarga Fangku yang mengandalkan statusnya tidak akan repot-repot berdebat dengan badut rendahan sepertimu. Kedudukan keluarga terkemuka tidak bisa ditoleransi untuk dihina. Tuan Tua Fang sangat marah. Anak ini tamat. Ini benar-benar konyol. Orang biasa dari lapisan terendah ternyata masih berfantasi tentang menentang keluarga Fang dan keluarga Wu. Sungguh sangat absurd dan menggelikan. Ini buruk. Rekening perusahaan keluarga Fang kita benar-benar telah dibekukan. Apa? Apa katakan lagi? Apa yang terjadi pada rekening keluarga Fang kita telah dibekukan. Rekening disita belasan bank seluruh dunia. Segera selidiki masalah ini. Untuk mencari tahu tokoh kuat mana yang kita singgung, aku akan pergi sendiri dan segera meminta maaf. Ya. Yang kau sakiti adalah aku. Selama kau bersedia meminta maaf, aku bisa memberimu satu kesempatan. Aku akan segera mencairkan rekening keluarga Fang. Jin Xiaobao, jangan besar kepala. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, bahkan jika iya, aku sama sekali tidak akan pernah tunduk padamu. Ini mengerikan. Qinggang menelepon, mengatakan dana 600 miliar berikutnya tidak akan mereka kembalikan. Apa? Berhenti bicara omong kosong. Apakah Qinggang tidak lagi peduli dengan reputasi mereka? Bersikap sangat berubah-ubah. Apakah mereka tidak takut dijak oleh dunia? Sepertinya orang tertentu kehilangan muka lebih dulu. Paman Fang. Chen Xiaobao, berhenti intimidasi aku di sini dengan pinjam kekuasaan. Meskipun keluarga Fang kami kehilangan 600 miliar ini, aku masih bisa dengan mudah menghadapimu. Ya Tuhan, Apa yang terjadi? 600 miliar. Mustahil, benar-benar mustahil. Benar-benar mustahil. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Apa yang sedang terjadi di sini? 600 miliar ditransfer khusus kepada Sang Ruozhu. Mungkinkah dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan yang menentang surga? Bukankah itu berarti geng nomor 1 di dunia? Semuanya mematuhi perintahnya. Siapa sebenarnya identitasnya? Tuan Tua Fang, saya minta maaf. 700 miliar ini awalnya adalah hadiah ulang tahun untuk perjamuan Anda. Namun, tampaknya keluarga Fang tidak terlalu membutuhkan uang ini.
Sungguh dosa. Karena memang begitu. Saya bawa cucu perempuan Anda dengan saya. The film was translated and Tunggu. narrated by M Media. Mencoba pergi. Nah, jika hari ini kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan, Wu Yingxiong ayah kandung Wu Sangui. jangan harap bisa pergi kemanapun. Bosku, apa yang kau lakukan? Putraku Sangui dipukul hingga terluka parah olehnya tadi malam. Dia masih di rumah sakit sekarang. Aku datang ke sini untuk menuntut penjelasan. Putra Anda menindas istri saya. Tidak mengambil nyawanya. Saya sudah cukup berbelas kasih. Nah, jangan berpikir bahwa hanya karena Kinggang melindungimu, kau tak terkalahkan. Apa kau pikir keluarga Wuku mudah diintimidasi? Saya tidak peduli seperti apa keluarga Wu Anda. Menindas istri saya tidak dapat diterima. Nah, kulihat kah? Tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Ini tepatnya untuk merayakan kembalinya Dewa Perang Pojuang yang penuh kemenangan. Hanya ada 30 buah di seluruh kerajaan naga. Dewa Perang Pojuang adalah sosok yang benar-benar penting. Tepat sekali. Token kemenangan ini melambangkan kemuliaan tertinggi. Aku dengar bahwa pemegangnya dapat meminta satu bantuan dari Dewa Perang Pojuang. Nah, apa kau pikir bahwa Kinggang adalah kekuatan terbesar? Aku beritahu kau, mereka hanyalah sampah di hadapan Dewa Perang Pojuang. Ketika Dewa Perang Pojuang kembali ke negara ini, aku pasti di hadapannya akan menuduhmu atas kejahatanmu. Menuduh saya di depan Dewa Perang. Tidakkah Anda tahu bahwa Dewa Perang Pojung dan saya sudah seperti saudara? Itu konyol. Kau dan Dewa Perang seperti saudara. Nah, kau pasti sudah gila. Kau hanya seorang petani biasa. Mungkin tak pantas bawakan sepatu Dewa Perang. Namun kau berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Apa kau tidak takut bahwa kata-kata ini akan sampai ke telinga Dewa Perang? Dan dia akan menghukummu. Xiao Bao mengkritik Dewa Perang Pojun adalah pelanggaran serius. Awalnya aku mengira anak ini, setelah mendapatkan bantuan dari Kingdom, hampir tidak bisa dianggap sebagai bakat. Aku tak sangka dia trouble dengan kata-kata. Kakek, Xiao Bao hanya tidak tahan dengan tindakan keluarga Wu. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Han Ruzoy, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang kau lihat pada anak ini? Kenapa kau tidak cepat-cepat meminta maaf kepada pamanmu? Pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Tuan Muda Wu. Tetapkan tanggal pernikahan lebih cepat. Benar, Qin Xiao Bao. Aku bahkan sudah memberitahumu. Tidakkah kau berpikir? Apa itu Kinggan? Organisasi yang terhormat. Jika Dewa Perang Pojuan tahu apa yang telah kau lakukan, dia pasti akan memusnahkan kalian semua. Jika Anda berkata begitu maka biarlah. Saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Anda. Kau tahu rasa takut sekarang? Kau sudah menyerah sepenuhnya. Arti dari 4 karakter nah kau mungkin tidak tahu. Dewa Perang Pojuan ini, dan kau bahkan lebih tidak tahu apa yang diwakili oleh keluarga Wu yang didukung oleh Dewa Perang Pojuan. Diwakili. Aku cukup penasaran. Wu Yingxiong, katakan padaku apa artinya itu. Tuan Dewa Perang, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda juga mendengar tentang kejahatan anak ini dan bergegas ke sini khusus untuk menghakiminya? Menghakiminya? Ya, dia yang memukul putraku kemarin. Bukankah seharusnya dia dipukul? Dewa Perang Anda memukul orang yang salah, bukan? Itu dia. Apa kau pikir aku tidak tahu? Putramu itu, apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini? Tadi malam dia hampir menyerang pacar Xiao Bao. Aku bisa bersaksi. Tidak. Masih mencoba membantah. Aku sudah memberitahu inspektur untuk membawanya pergi guna penyelidikan. Mengingat situasinya, menghukumnya 30 tahun akan dianggap ringan. Tuan Dewa Perang, tidak. Aku akan menggunakan ini untuk menyelamatkan putraku. Dia tidak bisa masuk penjara. Negara memiliki hukumnya. Mereka yang melanggar hukum tidak akan ditoleransi oleh langit. Meski kau pakai token mohon padaku itu tak berguna. Lagi pula mengapa aku tidak ingat pernah memberimu token? Mungkinkah itu dicuri? Tidak. Tuan Dewa Perang, benda ini, saya membeli ini dari Perdana Menteri Shen. Ini sama sekali tidak dicuri, karena memang begitu. Token ini tidak berlaku lagi. Xiao Bao ini untukmu. Tidak perlu kakak. Saya tidak akan merepotkan Anda. Itu benar. Jika kamu punya masalah katakan saja. Mengapa repot-repot dengan tokes atau tanpa token? Chen Xiaobao sebutkan tanggalnya.
Dan aku akan menikahkan cucuku denganmu. Kakek. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? The film was Beraninya kau menolak translated menikah and dengannya. narrated Dasar by anak M tidak Media. berbakti. Dengarkan kakak kau harus menikah dengannya. Pilih tanggal untuk menikah. Menikahlah dengannya. Menikahlah. Menikah. Diterima. Sudah lama aku tidak melihat target semudah ini untuk dibunuh. Siul ke peringkat kelima di Kerajaan Naga. Suyi. Mengapa Anda memilih gaya ini hari ini? Biarkan suamimu memberimu ciuman. Pembunuh. Dan seorang wanita pula. Menjadi mangsa bagiku raja pembunuh. Kau seharusnya merasa beruntung. Deteksi berhasil. Selamat host, memperoleh kemampuan teknik pembunuhan tingkat tertinggi. Anda benar-benar kecantikan yang luar biasa. Xiaoka, Aku kalah, bunuh aku. Anda sangat cantik. Bagaimana mungkin saya tega membunuh Anda? Kata-kata manis tidak berguna melawanku. Bunuh aku. Mengapa Anda bertingkah seperti ini wanita? Bukankah hidup itu menyenangkan? Misiku gagal. Bahkan jika kau melepaskanku, The film was organisasiku juga translated akan membunuhku. and narrated Seorang by pembunuh yang M gagal Media. tidak berarti. Nilai-nilai Anda cacat. Mari, duduk. Duduklah. Di antara manusia Anda lihat. Ini tentang kesetaraan. Setiap orang memiliki makna hidupnya sendiri, dan nilai. Aku tidak mau mendengarkan apa yang kau katakan. Sebaiknya kau bunuh saja aku. Mengapa Anda begitu keras kepala wanita? Maksud saya adalah, mengapa Anda tak tinggalkan Shadow Society dan ikut saya? Saya akan melindungi Anda mulai sekarang. Mustahil. Shadow Society tuanku. Tidak akan membiarkanku pergi. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Baiklah. Anda boleh pergi sekarang. Apa kau yakin? Benar. Anda bebas. Bagus. Mungkin kau benar. Aku seharusnya tidak menjalani hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin mengejar kebebasan. Benar. Jangan khawatir, jika takdir menghendaki kita akan bertemu lagi. KCU, ada apa? Xiaobao, sesuatu terjadi pada ayah Shui. Cepat ke rumah sakit. Apa? Beri saya penjelasan yang masuk akal. Mengapa Anda tidak mau mengobatinya? Qtian. Direktur Liu Administrasi The film Medis was Nasional beri translated perintah. and Semua rumah narrated sakit by dilarang M merawat Media. Tuan Tuaishol. Jika tidak, izin medis mereka akan dicabut. Demi seorang pria tua yang tidak mereka kenal. Siapa yang mau menyinggung Direktur Liu? Dia takut menyinggung Direktur Liu. Tidakkah Anda takut menyinggung Dewa Perang Po Jun? Kamu ini siapa? Beraninya kamu menyebut nama Dewa Perang. Anak muda zaman sekarang. Semakin lama semakin sombong. Anda, Kamu benar-benar berani mengancam staf medis. Bajingan, hati-hati atau geng Cingku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kinggan. Muncul lagi Kinggang lainnya. Wanita jalang ini. Jangan-jangan kamu mau bilang padaku bahwa kamu adalah pemimpin sekte Kinggan. Jin Shiyu. Siyu, telepon kakak saya. Suruh dia segera mengirim dokter ke sini. Aku ingin lihat. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang berani menyelamatkan pria tua yang sekarat ini? Bocah. 10 menit telah berlalu. Di mana orang-orang yang kamu panggil? Kami tidak akan bermain denganmu lagi. 3 menit. Segera bawa pria tua ini keluar. J. Tempur. Siapa yang melakukan ini? Pertunjukan sebesar ini. Datang ke rumah sakit. Orang-orang saya. Dr. Chen. Dokter Aurik. Di mana pasiennya? Sesepuh dalam keluarga, tiba-tiba pingsan koma karena tumor otak. Meskipun saya mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi prosedur bedah barat. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya memohon Dokter Aurik untuk mengulurkan tangan membantu. Bukan apa-apa. Membuat keributan sebesar ini. Siapa yang kamu coba takuti? Aku memberitahu kalian semua. Di departemenku, tanpa izinku, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ini. Keluar segera.
Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara padaku seperti itu? Apakah kamu tahu bahwa ketika aku merawat Dewa Perang, kamu mungkin bahkan belum lahir? Kamu ini, mengapa kamu menyombongkan diri begitu banyak? Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Aku tidak menyangka kamu begitu kurang ajar. Apa yang terjadi? Dekan, mengapa Anda terkejut? Bukan apa-apa, hanya beberapa badut. Tolong jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Kurang ajar. Siapa yang kamu sebut badut? Ini adalah Dr. Auric, Kepala Tabib Kekaisaran. Dr. Auric, mengapa Anda ada di sini? Bukankah seharusnya Anda berada di luar negeri menghadiri seminar rumah sakit dunia? Tuan Chen mengundang saya. Bagaimana mungkin saya berani tidak datang? Apel, Anda sebenarnya seorang ahli onkologi internasional terkemuka. Dr. Auric, otoritas beda terkemuka di dunia. Tidak mungkin seorang bocah miskin benar-benar berhasil memanggil Dr. Auric. Siapakah teman muda Chen ini bagi Anda? Tuan Chen bukan hanya seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga adik dari Dewa Perang Pojur. Kamu tidak berbohong. Kamu benar-benar mengenal Tuan Pojur. Untungnya hari ini saya. Jika itu orang lain yang tidak bisa mengundang Dr. Auric, bukankah mereka akan mati di tangan Anda? Seorang penyembuh harus memiliki hati yang baik. Namun Anda demi menjilat yang berkuasa, menolak menyelamatkan nyawa dalam bahaya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Saya ingin tahu bagaimana dekan berencana menangani masalah ini. Kamu dipecat. Cepat keluar. Dekan, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Dekan Lin. Betapa besar wewenang yang Anda miliki. Anda bahkan tidak mendengarkan Direktur Liu. Apakah Anda mencari mati? Anda lagi. Chen Xiaobao. Lama tidak bertemu. Dia masih bertingkah sebagai simpananmu. Direktur Liu berkata, jika Xiao Shuyi tidak menjadi miliknya, maka biarkan pria tua itu mati. Adapun kalian yang lain, jika ada yang berani menyelamatkan pria tua ini, aku akan mematahkan kedua kakimu. Xiaobao, apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia sudah mengatakannya? Patahkan kedua kakinya. Bajingan, masih berani sombong. Kakiku. Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Tunggu sebentar, aku pasti akan membunuh kalian semua. Jangan khawatir. Saya tidak akan pergi menunggu Anda. Bawa saya menemui tuan Anda. Direktur Liu, direktur kami Huam, secara pribadi, telah pergi ke rumah sakit untuk merebut Xiao Shui untukmu. Lihatlah kuartal kita berikutnya. Kontrak pengadaan. Saudara Huang dan aku sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Tenang saja, jika aku bilang itu milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Direktur Liu benar-benar perkasa dan mengesankan. Malam ini kita akan membiarkan Xiao Shui menemanimu dengan baik. Siapa kau? Itu Anda. Perintahkan dokter tak operasi ayah mertua saya. Ternyata dia adalah anjing pemburu Xiao Shui. Itu aku. Apa maumu? Keluar. Keamanan. Penjaga tangkap mereka. Berhenti berteriak. Mereka semua terbaring di luar. Kau. Kalian bajingan sialan. Mau memanggil orang? Silakan. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memanggil orang. Itu mereka. Tangkap mereka. Mereka melakukan penyerangan di tempat umum. Sungguh berani. Berani melakukan penyerangan di siang bolong. Tangkap mereka semua. Jen. Nona Chen, kenapa kau? Ketika orang biasa melompat dari gedung, kau tidak datang. Pria ini membuat satu panggilan telepon dan berlari lebih cepat dari siapapun. Sejak kapan penjaga keamananmu menjadi preman dan berandal lokal? Salah paham. Ayo pergi. Tunggu. Nona Chen, apalagi yang kau butuhkan? Xiaobao, ku berkata. Kaki tangan sepertimu harus diberi pelajaran yang pantas hari ini. Baru setelah itu kau akan belajar dari kesalahanmu. Nona Chen, kau ingin memberiku pelajaran. Jika aku ingat dengan benar, aku adalah pihak putih. Kau adalah pihak hitam. Penampilan Anda putih. Tapi hati Anda hitam. Anda adalah sampah yang sebenarnya. Aku memberitahumu, jika aku menangkap kalian semua hari ini dan menimpakan tuduhan penyerangan, aku tidak hanya bisa hidup dengan baik, aku juga bisa dipromosikan dan menjadi kaya. Dan menjadi pelopor kota. Benar, tangkap mereka. Dalam melenyapkan Chen Xiyu, pemimpin geng Qing, kau akan menjadi kontributor utama kota. Saya khawatir. Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu. Terlihat familiar. Ini adalah catatan. Dari 3 tahun terakhir, tentang transfer bank antara Anda dan Direktur Liu, saya sudah mengirimkannya ke semua outlet media utama. Kau pantas mati.
Apakah Anda baik-baik saja? Tidak terluka. Tidak terluka. Penjaga keamanan muda mengungkap kasus suap besar. Secara tegas melepaskan tembakan dan menyelamatkan warga sipil tak bersalah. Dipromosikan 2 pangkat. Kau dan kakak Jaeyu jelas melakukan ini. Bagaimana anak itu mencuri pujiannya? Ini adalah disebut pensiun setelah mencapai kesuksesan. Bacalah lebih banyak buku. Aku tidak mau membaca buku. Kau akan menafkahiku seumur hidup. Benar. Seumur hidup. Itu tidak cukup. Bagaimana kalau 2 masa hidup? Berhenti bicara manis. Ini ambil semuanya. Dr. Chen, Dokter Au. pasien pulih dengan baik. Saya perkirakan, dia akan bangun dalam waktu sekitar seminggu. Terima kasih banyak. Dr. Chen, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bisakah Anda membagikan formula untuk membangkitkan orang mati kepada saya? Saya ingin memperluas wawasan saya. Jadi itu yang kau datangi. Kertas dan panah. Baiklah. Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Kau datang dengan persiapan. Duduklah. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Xiaobao, orang yang kau minta aku cari. Kurasa aku sudah menemukannya. Di mana? Jadi, para saudara Genking benar-benar menemukan Nona Xiaokao bekerja sebagai gadis malam di sini. Ya, ini fotonya yang mereka ambil. Benar-benar dia, tapi bukankah dia seorang pembunuh dari perkumpulan bayangan? Kenapa dia ada di sini, bekerja sebagai gadis malam? Xiaobao, di belakang bar ini ada ahli tingkat master. Saudara-saudara Gangqing tidak berani masuk dan merebutnya. Aku minta maaf. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aku akan pergi sendiri. Minum sendirian, Nona kecil. Ayo kita pergi. Ikutlah denganku, Tuan Muda. Aku akan mengantarmu pulang dan kita bisa minum sepuasnya. Pergi. Aku sedang tidak mood. Dia punya temperamen. Aku suka itu. Brengsek. Dasar jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Kau memukulku. Gawat. Nona Xiaoka kehilangan semua kemampuan bela diri. Chen Xiaobao. Kau pria cantik. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau punya nyali, kau juga harus mencari wanita kaya untuk mendukungmu. Jangan sebut-sebut itu. Kau terlihat persis seperti seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Kau bocah kecil. Tunggu saja. Kau akan mati hari ini. Nona Xiaokao, apa kau baik-baik saja? Tuan, kau salah orang. Aku Rose. Bukan Xiaoka. Terima kasih Tuan. Aku akan pergi sekarang. Anda adalah Nona Xiaokao. Alismu, matamu, hidungmu, dan mulutmu, suaramu, dan aroma di tubuhmu. Anda adalah Nona Xiaokao. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Jangan bertanya. Percuma saja meskipun kau tahu, kau sama sekali tidak bisa membawaku pergi. Seumur hidup ini, aku hanya bisa tinggal di bar ini dan bekerja sebagai gadis malam. The film was Xiaoka, translated aku tidak and bisa menjadi narrated Xiaoka, by M aku hanya Media. bisa menjadi Rose. Baiklah. Aku akan membawamu pergi hari ini. Kau tidak akan membawa siapapun pergi. Wang Tianhu. Itu Wang Tianhu, sang pelindung hotel ini. Seorang ahli alam Grandmaster. Xiaobao, lari cepat. Dia tidak akan kabur. Guru surgawi, hanya bocah ini. Seseorang tanpa basis kultivasi. Hanya orang biasa. Berani membawa orangku pergi. Bagaimana kalau begini? Kau segera berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika aku berlutut, kau akan melepaskanku. Kau cukup cerdik. Baiklah, aku Master Langit Wang. Akan membuat pengecualian hanya sekali ini saja hari ini. Kau berlutut di hadapanku. Bersujud 3 kali. Dan mengakui aku sebagai tuanmu. Aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Bagaimana dengan itu? Aku Chen Xiaobao, berlutut kepada langit dan bumi, berlutut kepada orang tua dan istriku. Siapa kau sebenarnya?
Jalan menuju surga terbuka. Tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Gerbang neraka tertutup. Namun kau bersikeras untuk menerobos masuk. Tidak, jangan. Xiaoka. Xiaoka. Nona Xiaoka. Tidak ada gunanya hidup. Kematian adalah bentuk kebebasan. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali bersamaku. Chen Xiaobao, kau menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Mengapa kau masih berlagak? Bocah, kau punya nyali. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu mati. Kematian yang nyaman untuk menghindarkanmu dari penderitaan. Apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku tertawa karena kau akan segera mati. Sikap anak ini telah berubah total. Mungkinkah dia memiliki artefak magis? Guru surgawi, sudah kubilang anak ini hanyalah orang biasa. Tidak perlu takut padanya. Takut. Aku seorang ahli alam Grandmaster. Akan takut padanya. Wang Tianhu, izinkan aku mengingatkanmu. Kultivator tingkat rendah tidak dapat memahami alam kultivator tingkat tinggi. Apa maksudmu? Aku adalah seorang ahli alam Grandmaster. Kau lebih kuat dariku. Tepat sekali. Mungkinkah kau adalah... Itu benar. Aku telah memasuki alam dewa. Alam dewa? Mustahil. Jika kau adalah ahli alam dewa, lalu mengapa kau tidak bisa menahan gerakan tadi? Setelah aku memasuki alam dewa, aku membuat perjanjian dengan langit dan bumi. Aku tak bunuh manusia biasa sembarangan. Namun, ada satu pengecualian. Apa-apa? Kecuali bagi mereka yang membunuh istri dan orang tuaku. Sistem, aktifkan keterampilan tabib dewa untukku. Sistem dokter ilahi diaktifkan. Ini guru surgawi ini. Menghidupkan kembali orang mati. Membalikan hidup dan mati. Hanya masalah ini yang bisa dilakukan oleh Master Alam Dewa. Mungkinkah anak ini benar-benar? Jangan kau mendekat ke sini. Aku bukan kultivator liar biasa. Di belakangku ada olah naga harimau. Benar. Tolong jangan bunuh aku. Tuanku juga seorang Master Alam Dewa. Master Alam Dewa. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Deteksi sistem pamar berhasil. Selamat tuan rumah Anda telah mendapatkan Master Alam Ilahi. Siapa yang berani membunuh The film muridku? was translated and narrated by M Media. Guru surgawi. Mati. Ini adalah kekuatan dari Master Alam Dewa. Hanya mengucapkan kata biasa, bisa menakuti ahli tingkat Grandmaster sampai mati. Kau, kemarilah. Cepat kemari. Kakak Xiaobao. Xiaobao. Kau juga baru melihatnya. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah saja. Ya kakak Xiaobao. Tolong ampuni hidupku kakak. Adik kecil ini akan melayanimu mulai sekarang. Melayanimu dengan rajin. Tapi kau mencuri wanitaku. Bagaimana aku tahu ketulusanmu? Jangan bilang aku harus menggali hatimu. Tidak. Kakak Xiaobao. Bagaimana kalau begini? Aku akan segera menelepon Zhou Meiju dan memanggilnya. Tuan muda Ju, jika kamu tidak segera menelepon, kekasih kesayanganmu akan layu. Hari ini, kita harus pergi bersenang-senang kemana? Tempatmu atau tempatku? Atau, haruskah kita pergi ke mobil? Dasar jalan. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, berhenti menggangguku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Enyang. Kakak Xiaobao, bagaimana itu? Sekarang kau terlihat sedikit seperti anjing. Benar, keluarga. Kita adalah keluarga. Nona Xiaoke, kau sudah bangun? Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Tinggal di sini hanya akan membawa kemalangan. Jangan khawatir. Xiaobao bilang, situasimu, dia akan mengurusnya. Mengurus? Di mana dia? Dia sepertinya pergi ke tempat yang disebut Shadow Society. Apa? Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Nama. Cukup bagus. Qin Fei Yue peringkat ketiga Dewi Kerajaan Naga. Aku ingat 80 tahun yang lalu. Aku punya kekasih. Yang juga bernama Xiaobao atau semacamnya. Sayangnya, dia adalah pria tak berperasaan. Aku memotong anggota tubuhnya dan menjadikannya badan manusia. 80 tahun. Kalau begitu usianya, pasti lebih dari 100 tahun. Namun kulitnya terlihat tanpa cela dan halus, seperti kulit gadis 18 atau 19 tahun. Tapi kamu di sisi lain adalah
Cukup berbakti. Kamu benar-benar berani demi seorang wanita menerobos masuk ke Shadow Society-ku. Tapi akhirnya ya, semuanya sama saja. Lakukanlah. Potong anggota badannya untukku. Dan menjadikannya badan manusia. Guru, jika Anda tidak bertindak sekarang saya akan mati. Master Alam Dewa. Nenek sihir tua, beraninya kau melumpuhkan seni bela diri Xiaoka dan menjualnya untuk menjadi penari. Hari ini aku. Qin Fei Yui. Sial. Kecantikan kelas 3S berusia 120 tahun. Tak tahu malu. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja dengan cepat. Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Tentu saja aku melepaskanmu. Melepaskanku? Aku adalah musuhmu. Kamu bersedia melepaskanku? Tentu The saja film aku was tahu. Kau translated adalah musuhku. and narrated Tapi- by M Media. Tapi kau adalah istriku. Istri? Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa istrimu? Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Cepat pergi. Sebentar lagi. Aku mungkin berubah pikiran. Hai. Xiaobao, cepat datang ke Hotel Intercontinental. Ada beberapa klien besar yang ingin bertemu denganmu. Baiklah. Cantik. Malam ini kita menjamu pewaris langsung keluarga Sheng Kesuan. Permata berkilau. Ditambah dengan keindahan yang memikat ini. Kebangkitan keluarga Wu saya pasti akan cepat dan menyenangkan. Tuan Muda Zhen, Seng Kesuan Putra Perdana Menteri. berlian merah ini adalah pusaka turun-temurun milik keluarga Wu saya. Hanya ada satu potong ini. Tidak ada yang kedua di dunia. Tuan Tua Wu memberikan pusaka keluarga Anda kepada saya. Apakah Anda benar-benar rela? Lihatlah apa yang Tuan Muda Seng katakan. Sejak kudu permata dipasangkan dengan pahlawan, setelah bertahun-tahun ini, saat itu berada di tangan keluarga Wu saya, itu benar-benar terabaikan. Mohon Tuan Muda Seng Anda harus menerimanya. Kalau begitu saya akan dengan hormat menerimanya. Tentu saja. Tentu saja. Tuan Muda Zhen, ini hanyalah hidangan utama. Saya telah menyiapkan hidangan penutup untuk Anda. Tuan Muda Zeng malam ini, Anda harus berhati-hati. Pak Tua Wu, saya harus mengatakan, Anda benar-benar bijaksana. Ayo. Xiaobao, aku tidak menyangka kemampuan profesionalmu. Cukup mengesankan. Begitu banyak orang menuangkan minuman untukmu. Namun kamu tidak mabuk. Siapa yang menyuruh mereka menyombongkan diri? Bahwa mereka tidak bisa mabuk setelah 1000 cangkir. Tentu saja aku tidak bisa mabuk. Jika aku mabuk, siapa yang akan melindungi Direktur Fang kita? Mengapa kamu selalu mengatakan hal-hal yang membuat orang tersipu? Rusui, nanti aku akan minta sopir mengantarmu The kembali film di was sini. translated Aku melihat and seorang kenalan. narrated by M Kenalan? Media. Kurasa itu. Si cantik kecil kan? Aku akan kembali sekarang dan memberitahu Xu Yi. Tolong jangan. Aku mohon ya. Baik. Wu Yingxiong ini sedang menjilat beberapa tokoh besar lagi.
dan memukuli orang. Memainkan permainan mesum seperti itu. Suara wanita ini terlalu lembut dan manis. Tunggu. Suara wanita ini. Qin Fei Yue. Kau mencari mati. Siapa Anda? Beraninya Anda memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra Sam dari keluarga Shen. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Saya pikir Anda adalah orang penting. Ternyata Anda hanyalah orang kecil tak berarti. Tuan, cepat selamatkan aku. Lari kasuar. Sialan, ada seorang ahli. Alam dewa. Ada alam dewa. Ahli yang melindunginya secara rahasia. Orang itu sudah diselamatkan. Alam dewa. Seorang ahli alam dewa lagi. Xiao Baosai harus menyapi untuk jangka waktu tertentu. Fei Yue. Bahkan ahli alam dewa pun pergi menyepi. Bahkan menjadi abadi pun sangat kompetitif. Fei Yue. Sepertinya obatnya mulai beraksi. Tunggu sebentar. Aku tidak membawa jarumku. Aku. Sudah terlambat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang akan percaya? Presiden Shadow Society, bahwa pemimpin aliansi pembunuh pertama, sedang tidur seperti gadis kecil. Biar aku jelaskan sesuatu padamu. Ketika kau bertemu Nona Xiao Ke nanti, kau harus berbicara dengan baik. Kalian berdua sekarang adalah saudara perempuan. Selain itu, keluargaku, bukanlah Shadow Society. Apa kau mendengarku? Xiao Bao, aku mengerti. Aku kembali. Master, Tuanmu sudah menetap. Tanganku dipatahkan oleh tuanmu. Mataku dibutakan olehmu. Setidaknya aku menyelamatkan kau dan tuanmu, dan kalian berdua malah membalas kebaikan dengan permusuhan. Xiao Bao, aku kira kamu diculik oleh masterku. Jadi aku ingin menyerang lebih dulu. Aku tidak menyangka kamulah yang membuka pintu. Baiklah. Ini salahku karena memanjakanmu. Xiao Bao, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan padamu? Pertanyaan apa? Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Apakah kau bahkan perlu menanyakan itu? Nona Xiaoke, aku menyukaimu. Kamu penuh kebohongan. Kamu sudah punya begitu banyak kekasih. Tapi aku tetap menyukaimu. Sama seperti aku menyukai Sui dan menyukai Rosu. Aku menyukaimu. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Gosok sendiri. Aku pergi sekarang. Apakah aku tidak tahu malu? Xiaoke, Xiao Bao, aku punya satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu benar-benar dengan masterku? apa yang sebenarnya ingin ditanyakan gadis ini? Jika aku mengatakan yang sebenarnya, bukankah dia akan mencincangku dengan pisau? Kau ingin mendengar kebenaran atau The kebohongan? film was Yang sebenarnya. translated and narrated by M Media. Tidur dengannya. Nona Xiaoke, dengarkan aku menjelaskan. Saat itu aku juga dipaksa melakukannya. Dia, Diam, aku tidak mau mendengarnya. Apa yang master bisa lakukan, aku juga bisa melakukannya.
Tuan Muda Zhen, saya curiga insiden hari ini diatur oleh Fang Ruozhe. Dia tahu bahwa Anda akan bergabung dengan saya untuk bersama-sama menawar acara perjamuan ulang tahun penguasa. Itulah mengapa dia menyerang dengan kejam. Mereka tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Saya akan berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Rusui, mengapa kau mencariku? Apa kau merindukanku? Xiaobao. Cepat lihat. Orang yang kuminta kamu pukul kemarin. Apakah itu dia? Bocah cantik bermata licik itu. Benar sekali, itu dia. Apakah kamu tahu siapa dia? Ada apa? Siapa dia? Dia adalah putra tunggal dari keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota, Sheng Kesuan. Siapa Anda? Beraninya Anda memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra Sam dari keluarga Sheng. Kabar buruk, bos. Komite penawaran telah mengadakan rapat darurat, dan mereka ingin kita segera datang. Baiklah. Perwakilan dari klan Fang telah tiba. Halo pemimpin. Kalau begitu, Su Jiahua, pemimpin organisasi penawaran. mari kita langsung ke intinya. Kualifikasi penawaran Anda telah dicabut. Kontraktor yang menggantikan Anda adalah Dasen Perhiasan. Dasen Perhiasan, pemimpin, Fang Perhiasan kami, memiliki sertifikat kualifikasi, dan juga kualifikasi penawaran. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Ya, tepat sekali. Tidak ada kesalahpahaman. Fang Perhiasan Anda menjual perhiasan tiruan, disamarkan sebagai perhiasan alami. Masalah ini telah melanggar batas minimum industri perhiasan. Itu sama sekali tidak mungkin. Fang Perhiasan kami telah berdiri di industri ini selama ratusan tahun. Kami beroperasi dengan integritas. Sama sekali tidak mungkin bagi kami untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Pemimpin, apakah Anda punya bukti? Bukti. Saya punya banyak bukti. The Direktur film Fang, was translated Jing and Xiaobao. narrated by M. lama Media. tidak bertemu. Sudah lama sekali. Bagaimana Wu Sangui di penjara? Aku dengar bahwa orang-orang di penjara dengan gaya tertentu itu semuanya menyukai Tuan Muda Wu. Cukup omong kosong. Hadirin sekalian, ini adalah seorang karyawan dari grup Fang, Departemen Penjualan Perhiasan. Selanjutnya, dia akan memperkenalkan kepada semua orang. Saya dipaksa. Fang Ruozhe memberikan perintah keras, memaksa saya menjual perhiasan tiruan. Jika saya tidak menjualnya, dia akan mengirim orang untuk menculik istri dan anak saya. Kamu, Kau bicara omong kosong. Kapan Fang Rusui pernah mengeluarkan perintah seperti itu? Dan dia adalah milik Fang kami, kepala penilai permata. Tapi dia dan Fang Ruozhe selalu menjalin hubungan yang tidak pantas. Suatu kali, saya bahkan melihat mereka di dalam ruang konferensi perusahaan melakukan hal semacam itu. Xiaobao. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Chen Xiaobao, pukul dia. Jika Anda punya nyali, kalau begitu bunuh dia hari ini. Kau, Fang Perhiasan sedang mencoba menyerang seorang saksi dan membungkamnya. Sampah industri semacam ini berani menghadiri pertemuan penawaran. Ini hanyalah penghinaan terhadap hukum kerajaan naga kita. Tunggu. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tuan Chen Nona Fang, masalah yang kalian berdua percayakan kepada saya. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Dokumen ini ada di tangan saya. Laporan transaksi di tangan saya sangat menarik. Tadi malam, 20 juta dolar Amerika ditransfer secara terpisah dari Bank Swiss, Bank Longlian, Bank Biyin, dan Bank Jusho ke rekening yang sama. Pemegang rekening ini adalah kepala pengadaan dari Fang Perhiasan, Jiang Wen. Tidak, itu tidak benar. Ini palsu. Fang Ruozhe menjebakku. Sang Wen, keluarga Fangku membimbingmu selama bertahun-tahun, memberimu begitu banyak sumber daya. Mengapa kamu harus melakukan ini padaku? Hanya berdasarkan catatan transaksi, itu tidak membuktikan apa-apa. Itu hanya membuktikan bahwa dia memiliki penghasilan tambahan. Keluarga Fang Anda menjual perhiasan tiruan. Tidak bisa dicuci bersih. Semuanya, komite penyelenggara kami tidak akan salah menuduh orang baik manapun. Pagi ini, rekan-rekan kami sudah pergi ke konter-konter utama Fang Perhiasan dan melaksanakan investigasi sampel perhiasan mereka. Ini semua hasil investigasi ada di sini. Itu menegaskan bahwa semuanya tidak diragukan lagi adalah perhiasan tiruan.
Fang Huoziu. Nona sulung Fang. Buktinya tak terbantahkan. Pembelaan apa lagi yang The bisa film Anda was berikan? translated Keluarga Fang kami and narrated telah by rajin M selama Media. bertahun-tahun. Sama sekali dengan grup dosen Anda dan tidak memiliki hubungan. Mengapa kamu menjebakku seperti ini? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan kekasih tersayang Anda. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang Kusain Kesuan harus mati. Aku bilang kau orang yang tidak tahu malu. Memangnya kenapa jika kau adalah keluarga Sen? Jika seorang pangeran melanggar hukum, dia diadili sama seperti rakyat jelata. Bahkan penguasa pun mengikuti aturan ini. Apa kau lebih hebat dari penguasa? Kau. Rakyat jelata yang kurang ajar. Pemimpin, mohon segera simpulkan kasus ini. Perjamuan ulang tahun penguasa adalah prioritas utama. Direktur Shen, itu masuk akal. Hanya berdasarkan laporan transaksi, kami tidak bisa membuktikan bahwa Fang perhiasan Anda tidak bersalah. Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti kuat lainnya untuk membuktikan bahwa Anda dijebak, maka kami tidak punya pilihan selain menutup kasus ini di sini. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke konferensi penawaran? Tuan Muda Zhen? Dia adalah bos dari Gang King. Jem. Nona Chen, Anda menerobos masuk ke konferensi penawaran, dan Anda mengaku punya bukti. Boleh saya bertanya, apa sebenarnya maksud Anda? Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Atau haruskah aku mengatakannya untukmu? Saya akan mengatakannya. Jiang Wen memberi saya sejumlah uang untuk mengganti perhiasan mutiara dengan perhiasan tiruan. Saya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Tuan-tuan mohon ampuni saya. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Segera pulihkan. Kualifikasi keluarga Fang ikut konferensi penawaran. Benar. Dewa Perang Po Jun tiba. Dewa Perang Po Jun, mengapa Anda datang? Mungkinkah itu diatur oleh ayah saya, Shen Kesuan? Anda terlalu memikirkannya. Saya melayani bersama Perdana Menteri sebagai pejabat di istana yang sama. Tapi saya tidak tunduk pada perintah ayah Anda. Kalau begitu, Tuan Dewa Perang, mengapa Anda datang ke konferensi penawaran kecil ini? Apa tujuan Anda? Saya menyampaikan dekret lisan dari penguasa. Mengenai konferensi penawaran, saya sudah tahu. Untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan konferensi penawaran, Dasen Perhiasan harus Fang Perhiasan. Harus. Saya perintahkan Anda untuk segera mengadakan kompetisi desain perhiasan. Ini akan berlangsung 1 minggu. Setelah 1 minggu, serahkan manuskrip desainer. Desain yang unggul akan menang. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Bangun. Xiaobao. Akhir-akhir ini, kantung mata Anda cukup gelap. Perhatikan untuk menutrisi ginjal Anda. Kakak, apakah penguasa mengatakan ini juga? Dasar bocah nakal. Saya bilang. Saya pergi. Dasar bocah nakal. Skor kita, cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Ayo pergi. Cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Sepertinya musuh sudah menyusup ke keluarga Fang. Mata-mata itu jauh lebih banyak daripada hanya Xiang Wen. Kita perlu menyelidiki. Saat ini, ada sesuatu yang lebih penting. Ada apa? Direktur Feng Anda sudah tiba. Silakan masuk. Kemarilah, duduklah. Duduk. Pergi siapkan. Kemari. Direktur Feng, ini semua adalah desain custom kelas atas Feng perhiasan. Pilih satu. The film was translated and narrated by M Media. Yang ini terlalu kecil. Ini terlalu norak. Yang ini bagus. Aku suka yang ini. Yang ini tidak akan berhasil. Mari kita pilih yang ini. Apa yang kamu lakukan? Lamar aku. Melamar. Lamar aku sekarang juga. Kamu tidak mau. Tidak. Duduklah. Aku hanya sedikit gugup. Aku tidak bermaksud begitu. Mengapa kamu gugup? Berapa banyak wanita yang kamu miliki di rumah sekarang? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Benar.
Cepatlah. Baiklah. Cinta pada pandangan pertama. Kan? Takdir kita di 3 kehidupan. Diikat oleh sehelai benang takdir. Hentikan omong kosong. Langsung ke intinya. Kang Rusui, maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku? Aku bersedia. Semua sisa makanan. Bungkuslah. Baiklah. Bukankah kita sudah melamar? Mengapa mengemasnya? Aku punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tidakkah kamu takut masalah di rumah? Kau masih memikirkan segalanya. Istri dokumen macam apa yang kau datangi larut malam? Ke perusahaan untuk apa? Tentu saja aku datang untuk mengambil dokumen penting. Bertemu. Ruang rapat. Karena kita sudah bertunangan, maka kamu adalah tunanganku. Aku Fang Ruosui di ruang rapat keluarga Fang. Apapun yang ingin kulakukan, akan kulakukan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Bos, olah karena itu, semua departemen hanya punya 2 hari untuk menyiapkan draft desain. Waktunya agak sempit. Tentu saja, aku tidak tidur sepanjang malam tadi. Hanya demi proyek ini. Bahkan Direktur Feng begadang bekerja lembur. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jangan khawatir, kita pasti akan memenangkan tender. Teruslah. Pergi sekarang. Zhou Shui, Chen Qiyu, Kang Rusui, Kim Fei Yui, dan Xiao Ka, ditambah aku. 6 orang. Kita benar-benar perlu membeli villa, agar semua orang muat. Direktur, aku juga ingin menjual villa. Aku sudah di sini selama sebulan. Jika kamu setuju membiarkanku menjual villa, apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku bersedia. Benarkah? Benarkah? Ada klien di luar yang bilang ingin membeli villa. Meiju, silakan. Jangan lupa, apa yang kau janjikan padaku. Direktur, tunggu aku di sini. Setelah aku selesai, aku akan kembali dan memastikan kamu sangat nyaman. Tuan, rumah mana yang Anda suka? Aku bisa secara pribadi membawa Anda masuk ke dalam villa untuk pengalaman pribadi. Beri aku yang terbesar. Dan kemudian, Sou Meishu, Chen Xiaobao, kenapa harus kamu? aku datang ke sini untuk membeli villa. Tidak mungkin. Chen Xiaobao, jangan berpura-pura menjadi kaya di sini. Aku menyelidikimu. Film was Rumah di Tangshan translated Yipin and sama sekali narrated tidak by dibeli M olehmu. Media. Sertifikat properti terdaftar atas nama Zhao Shui. Aku membeli rumah itu. Aku memberikannya kepada Zhou Shui. Apakah itu tidak diizinkan? Chen Xiaobao, faktanya ada tepat di depanmu. Namun kamu masih berdebat. Aku lihat kamu hanyalah seorang gembel yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Sou Meishu, dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Mengenai aset, aku punya lebih banyak darimu. Selain itu, kau pasti sudah Ju Yuan diusir oleh Kan. Aku. Itu lucu sekali. Aku Zhou Mei Iju. Apakah aku akan kekurangan pria? Aku beritahu kamu, pria yang mengejarku akan berbaris sepanjang 2 li. Deteksi sistem berhasil. Host mendapatkan pengagum pria. 2 li. Tidak. Sou Meishu, kau benar-benar pembawa sial. Chen Xiaobao, kamu berbicara omong kosong di sini. Apa? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli rumah, maka segera keluar. Meiju, ada keributan apa ini? Direktur, kamu datang tepat pada waktunya. Gembel ini tidak mampu membeli rumah dan tidak pergi adalah satu hal. Dia bahkan mencoba melecehkanku. Kau. Chen, Tuan Chen. Benar-benar sudah lama sekali. Kenapa kau begitu tampan?
Direktur, Kau bahkan tidak mengenali Tuan Chen. Kau benar-benar buta. Kau tidak perlu bekerja di sini lagi. Keamanan. Direktur, bawa dia pergi. Tuan Chen, lihat. Aku menanganinya seperti ini. Apakah Anda puas? Tuan Chen. Tuan Chen. Zhou Meizu ini benar-benar pembawa sial. Setiap kali aku bertemu dengannya, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Halo, Xiao Bao, apakah kamu masih punya uang? Aku ingin meminjam uang darimu. istri. Apa yang terjadi? Kemana perginya semua orang di perusahaan? Orang-orang dari grup Dasen menghabiskan 5 kali lipat gaji dan membeli stafang perhiasan. Membeli mereka semua. Bukankah itu hanya uang? Suamimu punya banyak uang. Tapi itu Sheng Kesuan. Dia punya ayah Perdana Menteri yang mendukungnya. Berapapun uang yang ingin dia pinjam, dia bisa mendapatkannya dari bank. Pinjam dari bank. Istri, aku akan menelepon. Halo, Direktur Liu. Aku ingin memeriksa berapa banyak uang yang kumiliki saat ini. Tuan Chen, setelah periode operasi ini, saldo di akun Anda diperkirakan sekitar 8 triliun. Berapa banyak? Anda dengar dengan benar itu 8 triliun. Ya Tuhan. Direktur Liu, kau luar biasa. Tuan Chen, Anda terlalu The film memuji was saya. translated Namun, and apakah narrated Tuan Chen by berniat M. menggunakan Media. uang itu? Aku ingin membeli beberapa ban. Tuan Muda Zhen, mohon tetap tenang. Para direktur 5 bank besar, bahkan jika mereka tidak memberi Wuin Siong muka, mereka tetap harus menghormati Anda. Siapa Anda putra Sam dari keluarga Zhen? Kecuali, mereka tidak ingin hidup lagi. Orang-orang tua bodoh ini, mereka benar-benar sudah terlalu besar kepala. Mereka benar-benar berharap aku menunggu mereka. Saat ini, kemacetan lalu lintas sangat normal. Mohon tenang, aku akan segera pergi mendesak mereka. Para direktur 5 bank besar sudah tiba. Lihat, mereka sudah ada di sini sekarang. Chen Xiaobao, kenapa harus kau? Aku bilang Wu tua. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kau memanggilku ke sini? Omong kosong, kami mengundang para direktur 5 bank besar global. Itu benar. Aku adalah direktur dari 5 bank besar. Dasar bocah nakal. Jangan bicara besar, kurasa. Kau baru saja melihat bahwa grup Fang Sapi dan sengaja datang untuk memohon padaku untuk memberimu jalan keluarkan. Tuan Muda Sheng, semua yang kau katakan benar sekali. Bagaimana kau tahu itu? Apakah Tuan Muda Sheng berencana untuk memberikan jalan keluar bagi keluarga Fang kita? Satu kalimat. Selama aku mengucapkan kata itu, aku bisa menyelamatkan grup Fangmu. Tapi, aku juga tidak bisa menyia-nyiakan semua uang yang sudah aku keluarkan kan. Tentu saja, Tuan Muda Sheng demi memenangkan hati orang-orang dari grup Fang kita tentu menghabiskan banyak uang. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Sheng? Tuntutan apapun yang kau miliki, silakan sampaikan. Kau anak yang cukup masuk akal. Bagaimana kalau begini? Kau suruh Fang Ruoxue itu. Suruh dia datang Fang Ruoxue itu. Buat aku senang selama sebulan. Pada saat itu, aku akan mengirim orang-orang kembali ke keluarga Fangmu. Semuanya. Hanya permintaan ini. Hanya satu syarat ini. Tuan Muda Sheng, Tidak perlu bersulang. Kirim orang itu langsung ke tempat tidurku. Itu sudah cukup. Tuan Muda Sheng. Siapa bilang aku akan bersulang untukmu? Apa kau gila? Apa kau mencari mati? Sheng Kesuan, kau ini apa? Beraninya kau meminta istriku untuk menghabiskan waktu sebulan bersamamu? Kalian grup Fang tunggu saja aku. Ketika direktur 5 bank besar menyetujui pinjamanku, aku akan membuat keluarga Fangmu segera bangkrut. Persetujuan pinjaman. Tuan Muda Zhen, aku khawatir dana Anda tidak dapat disetujui. Tuan Chen, sesuai dengan instruksi Anda, kami sudah mengakuisisi 5 bank besar. Mulai sekarang, Anda adalah ketua dari 5 bank besar. Direktur Liu,
Siapa yang kau coba takuti di sini? Perlu berapa uang untuk akuisisi 5 ban besar? Apa kau tahu? Apakah keluarga Fang mereka punya uang sebanyak itu? Tuan Muda Shang, 5 ban besar. Mulai sekarang. Menolak untuk memberikan Anda layanan apapun, The film termasuk was layanan deposit. translated and Saya mewakili narrated Tuan by Chen. M Media. Dan dengan ini secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, dalam waktu 24 jam, Anda harus dari 5 ban besar menarik semua uang Anda. Jika tidak, kami akan menyita seluruh jumlah tersebut. Tidak masalah kan? Kau membual. Pembohon. Pembohon. Wu Yingxiam, telepon mereka untukku. Saya ingin berbicara langsung dengan para manajer 5 ban besar. Sekarang juga. Halo, Direktur Zhu. Ini Wu Yingxiam. Bos Wu, saya bukan lagi manajer 5 ban besar. Silakan cari orang lain. Saya tidak percaya. Telepon lagi untukku. Telepon. Halo, Direktur Lin. Ini Wu Yingxiam. Halo. Hei, Tuan Muda Zhen, ini kabar buruk. Karyawan grup Dasen telah mengundurkan diri secara massal. Bajingan, beraninya kau bicara omong kosong tentang ini. Halo, Direktur Liu. Apakah ada perubahan personel? Saya bukan lagi karyawan Dasen. Saya sekarang adalah Direktur SDM keluarga Fang. Tolong jangan hubungi saya lagi di masa depan. Saya khawatir Direktur Fang mungkin salah paham. Bajingan. Aku bilang Seng Kesuan. Bukankah kau sangat kaya? Mengapa kau hanya punya kekuatan sebanyak ini? Direktur Liu, Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan untuk merekrut karyawan keluarga Fang kita. Tawarkan. Keluarga Fang kita akan menawarkan 10 kali lipat jumlah mereka. ya. Tuan Muda Zhen, lihatlah orang ini. Bukankah dia terlalu sombong? Wu Yingxiam, ini adalah pekerjaan hebat yang telah kau lakukan. Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen, saya salah. Aku. Karena memang begitu adanya. Maka jangan salahkan saya, karena bersikap kejam. Ayo pergi. Direktur, untuk masalah ini, terima kasih banyak. Sama sekali tidak. Bisa bekerja untuk Tuan Chen adalah keberuntungan The terbesar film saya, was Liu. translated and Akuisisi 5 ban narrated besar by ini, M kau Media. pasti menghabiskan banyak uang. 5 ban besar menaikkan harga mereka. Pada akhirnya, Anda menghabiskan 3 triliun 3 triliun. Itu berarti, aku masih punya 5 triliun. di akun Anda. Tepatnya, masih ada 10 triliun. 10 triliun. Bukankah 8 dikurangi 3 sama dengan 5? Tuan Chen. Dunia bisnis ini bukanlah masalah matematika yang sederhana. Pasar saham global, setelah mendengar Anda mengakuisisi 5 ban besar, saham 5 ban besar melonjak dengan cepat. Hal ini tidak hanya mengembalikan modal Anda, tetapi juga Anda mendapat untung tambahan 2 triliun. Uang ini terus bertambah semakin banyak kamu belanjakan. Tuan Chen, ini adalah hukum bertahan hidup di masyarakat. Mereka yang punya uang menjadi semakin kaya, sementara mereka yang tidak punya uang menjadi semakin miskin. Orang kaya akan menjadi semakin kaya. Dan orang miskin akan menjadi semakin miskin. Benar. Tidak, sama sekali tidak. Jika ini terus berlanjut terlalu lama, orang miskin akan kehilangan diri mereka dan sepenuhnya menjadi alat bagi orang kaya untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, ini adalah hukum masyarakat yang tak terhindarkan. Direktur, bantu aku menarik 5 triliun. Aku berencana untuk mendirikan dana amal untuk membantu mereka yang memiliki kemampuan dan impian. Tuan Chen, ini Anda harus berpikir dengan hati-hati. Keputusanku sudah final. Pergi dan laksanakan. Ini, ya. Tuan Chen, besarnya visi Anda benar-benar menjadikan Anda sosok yang luar biasa. Istri-istriku tercinta, aku kembali. Suyi. See you. Aku melihat kalian semua. Di mana mereka?
Chen Xiaobao, saya tidak menyangka Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang begitu baik dengan wanita. Kelima istri yang Anda nikahi ini, setiap orang adalah sosok terkenal di daftar peringkat dewi. Seng Kesuan. Lepaskan mereka. Aku akan mengampuni nyawamu. Chen Xiaobao, yang seharusnya mati adalah Anda bukan. Saya sudah memeriksa. Guru alam ilahi Anda sudah memasuki pengasingan. Anda sekarang hanyalah sampah tak berdaya. Tak berguna. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ambil kontrak pengalihan 5 bank besar. Dan datang ke sini. Jika Anda terlambat The 1 film menit, was Anda akan translated kehilangan and 1 istri. narrated by M Media. Sialan. Seng Kesuan. Hai Seng Kesuan. Benda yang kamu inginkan sudah kubawakan untukmu. Lepaskan istriku. Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Saya tidak menyangka Anda begitu naif. Sebelum Anda mati, aku akan memberimu satu kata. Kata itu disebut. Segala cara dibenarkan dalam perang. Kamu sangat sombong bukan? Lihat ini. Apa itu? Aku memberitahumu. Aku datang ke sini hari ini, bukan berniat untuk pergi hidup-hidup. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kau pikir dengan cara ini, kau bisa menghadapiku? Kalau begitu kau masih terlalu naif. Yang Mulia mau. Silakan bertindak. Yang Mulia mau. Kau ingin binasa bersamaku. Kau pikir dengan cara ini kau bisa binasa bersamaku? Sampah macam apa kau ini? Setelah kau mati, kelima istrimu, aku akan merawat mereka dengan baik untukmu. Beraninya kamu. Kau sampah kecil. Aku ingin kau mandiri, tetapi kau membutuhkan Ati untuk menyelamatkanmu. Orang tua selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Hei, dari mana datangnya pengemis ini? Memukulku. Yang Mulia mau. Bunuh mereka semut. Yang Mulia mau. Light Immortal Tua Daoise selamat tinggal. Luar biasa. Istri-istri. Palsu. Itu membuatku takut setengah mati. Baiklah sekarang. Xiaobao. Siapa ini? Dia, ayah baptisku. Kau baru saja memanggilku orang tua barusan. Jika aku tahu kamu sekuat ini, aku akan memanggilmu ayah kandungku. Istri-istri, katakan ayah baptis. Ayah baptis. Ayah baptis. Bersama sekarang. 3, 2, 1 katakan. Ayah baptis. Ayah baptis. Aku tidak menyiapkan banyak hal. Mari. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ayah baptis, di mana milikku? Orang tua ini. Chen Xiaobao, lain kali kita bertemu. Aku ingin menggendong cucu. Xiaobao, kemana kita harus pergi selanjutnya? Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja kita akan kembali. Pulang untuk membuat bayi. Ini sangat rusak. Sayang-sayangku aku datang.